Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kami akan mengkaji yang berjudul Intai Singgah Sana Musuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Allah dan akan kembali pulang kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya kita sebagai manusia ini adalah mayat-mayat yang diperjalankan Allah. Sesuai ayatnya Allah di dalam surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya. Arti dari ayat ini bila dikaji di dalam sudut pandang syariat, seolah-olah ayat ini hanyalah untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Akan tetapi ayatnya bukan berbunyi Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Bila hanya untuk baginda Rasulullah saja, maka ayatnya akan berbunyi demikian. Akan tetapi kenyataan ayatnya berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Yakni diperjalankan kapan hamba-hambanya ini? Mohon maaf karena di sini yang kami kaji babakan mutasabihatnya, babakan hakikatnya. Untuk babakan syariatnya kita semua sudah seringkali mendengar dari para kiai-kiai kita, dari para ustadz-ustadz kita,
dari para habaib kita selama ini ketika memperingati Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sudah tidak langkah lagi penjelasan di dalam sudut pandang syariatnya. Akan tetapi di sini kami akan mengupas arti makna yang tersirat, rahasia yang rahasia, rahasia di dalam rahasia. Kapan hambanya Allah ini diperjalankan? Lailan, di suatu malam. Jadi di suatu malam ini bila dipandang dengan sudut kacamata syariat, malamnya ya malam yang dohir, malam yang di luar diri. Karena Al-Quran juga mengandung arti syariat dan hakikatnya, mengandung arti dohir dan batin. Jadi di sini khusus mengupas yang batin agar sempurna antara dohir dan batin. Bila kita hanya dohir saja, bila kita hanya syariat saja, maka akan tersesat jalannya tanpa yang batin, tanpa hakikatnya. Apakah mungkin badan-badan ini bisa berjalan sendiri? Apa mungkin badan-badan kita ini bisa hidup sendiri tanpa Allah, tanpa yang batin, tanpa hakikat dan ma'rifatnya? Maka di sini kita sinkronkan antara dohir dan batin, antara syariat dan hakikatnya, agar berjalan seiring bersama menuju ahad. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Diperjalankan di suatu malam, yakni perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang penuh berkah. Jadi bila dipandang dalam sudut pandang syariatnya, semuanya perjalanan syariatnya, semuanya perjalanan dohiriyahnya, semuanya perjalanan badaniyahnya. Itu dalam kacamata pandangan syariat. Karena di dalam syariat yang diunggulkan bukan hatinya, bukan batinnya, akan tetapi di dalam syariat hanya mengunggulkan badaniyahnya, laku raganya. Jadi kita sinkronkan di sini. Menurut hakikatnya, menurut batiniahnya, kita harus masuk ke dalam diri yang selama ini kita tinggalkan. Kita masuk ke dalam hati, siapakah yang menjadi Tuhan di dalamnya? Karena kita selama ini, sejak detik-detik akil baligh tiba, kita selama ini hanyalah bermain-main di luar diri saja. Sehingga hati kita gelap gulita, jadi markasnya iblis dan syaitan yang selalu menyesatkan anak cucu Adam. Jadi pandangan syariat yang dikatakan Masjidil Haram itu ya Masjidil Haram yang dohir, yakni di Mekah sana. Dan yang dikatakan Masjidil Aqsa, yakni masjid yang dohir juga di Palestina. Itu cerita babakan syariatnya.
Akan tetapi babakan hakikatnya yang dimaksud malam hari itu malamnya hati. Malamnya hati dari kemanusiaannya, malamnya hati dari kewujudan manusianya, malamnya hati dari hidupnya manusianya, malamnya hati dari kekuasaan manusianya, malamnya hati dari daya upaya dan ikhtiar manusianya. Itulah yang dimaksud malam. Kapan malam itu terjadi? Ketika Allah Maha Suci memperjalankan hamba-Nya di suatu malam. Ketika kita awal diproses cikal bakal badan kita yang dari tanah. Tanah itulah yang dimaksud Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu bangunannya ya dari tanah-tanah yang tohir. Jadi hakikat cikal bakal badan manusia ini pun tercipta dari tanah, dari Masjidil Haram. Yakni dihidupkan, diproses, dicipta, dipelihara, dijaga, dicukupi, dikasih sayangi oleh Allah. Cikal bakal badan ini sejak dari tanah sehingga dipelihara oleh Allah, diperjalankan lagi dari tanah menuju tumbuh-tumbuhan. Setelah sampai di dalam tumbuh-tumbuhan, cikal bakal badan ini diperjalankan lagi sampai menuju hasil-hasil dari tumbuh-tumbuhan itu, yakni buah-buahan, sayur-mayur, padi yang dimakankan oleh hidup kepada hidup yang ada pada kedua orang tua kita, calon kedua orang tua kita sejak dilahirkan hingga sampai menikah. Jadi mohon maaf, jangan kita sangka bahwa hidup yang ada di sini, hidup yang ada di sana, hidup yang ada di anak, hidup yang ada di ibu bapak itu berbeda-beda. Akan tetapi hidup itu ahad. Jadi hidup itu ahad. Tanpa hidup maka takkan pernah tercipta seluruh makhluk-makhluk. Jadi dengan adanya hidup maka terwujudlah makhluk-makhluk, termasuk diri manusia kita, termasuk kedua orang tua kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika sudah menjadi sayuran, padi, dan buah-buahan, maka Allah mengutus kepada kedua orang tua kita untuk mengkonsumsinya. Itulah perjalanan-perjalanan cikal bakal badan yang selama ini kita akui sebagai badan milik manusia kita. Sampai di pencernaan kedua ibu bapak kita, maka hidup memprosesnya dengan kasih dan sayangnya, dengan pemeliharaannya, dengan penjagaannya, maka dipilah-pilahlah racun-racun yang tidak baik untuk tubuh dan untuk kesehatan ibu dan bapak kita.
maka dipilah-pilahlah intisari dari hasil makanan dan minuman yang dikonsumsi kedua orang tua kita. Maka terjadilah sel sperma dan sel telur. Itulah awal cikal bakal badan kita ini. Cikal bakal badan yang diakui sebagai badan manusianya, milik manusianya. Ini semua kami ungkap dan kami kisahkan agar kita menyadari dari mana kita datangnya. Inna lillahi, sesungguhnya dari Allah. Wa inna ilaihi roji'un, dan kembali kepada Allah. Mari kita lanjutkan. Setelah bertemunya calon kedua orang tua kita, maka menikahlah ibu dan bapak kita, sehingga setelah berhubungan menghasilkan sebuah kehamilan, maka jadilah sebuah atau segumpal darah dari makanan yang diasup kedua orang tua kita. Allah memperjalankan lagi hingga menjadi gumpalan darah. Coba saya tanya, jawablah di hati masing-masing Anda. Kira-kira tanpa hidup, kira-kira tanpa Allah, apakah tanah bisa proses sendiri, bisa jadi sendiri sebagai segumpal darah? Jadi tanpa hidup, jadi tanpa Allah, tak akan terproses, tak akan tercipta dari tanah sampai menjadi gumpalan darah. Silakan dihayati, silakan direnungkan. Jadi dengan Allah lah, jadi dengan hiduplah semuanya terproses dengan indahnya di suatu malam. Jadi perjalanan itu di suatu malam. Nanti kita jelaskan apa malam itu. Kemudian diperjalankan lagi, diisrokan lagi oleh Allah yang Maha Suci, hingga dari gumpalan darah menjadi gumpalan daging. Maka ketika menjadi gumpalan daging, diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, kutiupkan rohku. Dawuhnya Allah demikian. Jadi ketika cikal bakal badan ini sudah menjadi gumpalan daging, maka ditiupkannya ruhullah. Jadi roh itu bukan rohnya manusia. Jadi hidup itu bukan hidupnya manusia. Jadi makna dari kutiupkan rohku itu maknanya, makna yang tersembunyi di dalamnya adalah kuhidupkan badan ini dengan hidupku. Itulah makna kutiupkan rohku. Jadi manusia diingatkan kembali asal usul kejadiannya di dalam Al-Quran. Jadi supaya apa? Supaya manusia tetap ingat, tetap zikir kepada Allah. Maksudnya bahwa hidup ini bukan manusia. Jadi ketika saat menjadi gumpalan daging, kita diabadikan di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku. Coba kita hayati.
coba kita renungkan, coba kita pikirkan, apakah ketika saat masih menjadi tanah, apakah tidak ada kutiupkan rohku? Kira-kira tanpa ruhullah, kira-kira tanpa hayatullah, apakah ada proses, apakah ada perjalanan, yakni dari tanah sampai menjadi gumpalan daging. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan di episode yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.